Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Apa kabarnya nih anandaku semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit dan mara bahaya apapun. Amin. Bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Mudah-mudahan ananda sudah mandi, sudah sholat duha, dan juga sudah merojaah ayat suci Al-Quran ya. Oke, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar tentang materi infak dan sedekah. Infak memiliki pengertian yaitu mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan atau kepada orang-orang yang disyariatkan oleh agama. Sedangkan sedekah adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau sesuatu lembaga, baik berupa materi ataupun non-materi. Nah, itulah materi minggu lalu tentang infak dan sedekah. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi KD 3.8 tentang keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Dengan mempelajari kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam, diharapkan Ananda dapat memahami kisah keteladanan Nabi Yunus dan dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Sebelum belajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam adalah putra Matta. Nabi Yunus adalah keturunan Bunyamin bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim sebelum diangkat menjadi rasul. Nabi Yunus adalah seorang yang soleh. Nabi Yunus alaihissalam diutus menjadi rasul untuk penduduk Ninawa yang selalu ingkar terhadap karunia Allah dan menyembah berhala. Ninawa berada di daerah Mosul, Irak. Ninawa adalah suatu daerah yang subur dan makmur. Semua tanaman sayur dan buah-buahan tumbuh dengan subur. Nabi Yunus alaihissalam menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul ketika berusia sekitar 30 tahun. Setelah itu beliau segera keluar dari rumahnya untuk mengajak penduduk Ninawa menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala sebagai sesembahan mereka. Namun seruan dan ajakan Nabi Yunus alaihissalam tidak dihiraukan sama sekali oleh kaumnya. Mereka tetap kafir dan durhaka, bahkan dengan terang-terangan berani menghina Nabi Yunus alaihissalam sebagai nabi dan rasul utusan Allah. Nabi Yunus mengingatkan kaumnya akan azab dan siksa Allah jika mereka tetap ingkar. Namun peringatan akan azab dan siksa Allah tidak membuat mereka takut. Mereka tetap kafir dan durhaka. Nabi Yunus merasa sedih dan putus asa melihat keadaan kaumnya yang tidak mau mengikuti ajakannya. Nabi Yunus pergi meninggalkan umatnya ke tepi laut, kemudian menumpangi sebuah kapal. Hal itu dilakukan Nabi Yunus tanpa menunggu perintah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pelayaran, Nabi Yunus merasa takut dan merasa bersalah karena telah meninggalkan umatnya tanpa diperintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus diberikan cobaan hebat. Perjalanan Nabi Yunus dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala dengan badai dan angin yang tidak biasa dialami oleh para awak kapal. Para awak kapal pun akhirnya mengundi nama yang harus dikorbankan ke laut. Para awak kapal percaya bahwa ada penumpang yang tidak diizinkan untuk berlayar.
3 kali pengundian yang dilakukan oleh para awak kapal, hasilnya 3 kali berturut-turut adalah Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus pun dibuang ke laut. Pada saat bersamaan, Allah mengirimkan sejenis ikan paus yang besar kepadanya. Allah mengilhamkan kepada ikan itu untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Maka ikan itu melakukannya. Ikan itu menelan Nabi Yunus alaihissalam ke dalam perutnya tanpa mematahkan tulang dan merobek dagingnya. Nabi Yunus pun tinggal di perut ikan tersebut dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan. Dalam perut ikan itu, Nabi Yunus berkata, "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Nabi Yunus alaihissalam berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Karena ketulusan, keikhlasan, dan kesungguhan hati Nabi Yunus dalam berdoa dan berzikir selama di dalam perut ikan, akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Allah memerintahkan ikan itu mengeluarkan Nabi Yunus di pinggir laut agar Nabi Yunus bisa melanjutkan dakwahnya. Setelah peristiwa itu, Nabi Yunus menjadi lebih bersemangat dan terus berjuang menyebarkan agama Allah. Sementara itu, Allah menurunkan azab kepada umat Nabi Yunus alaihissalam. Azab yang mereka lihat adalah kumpulan awan hitam yang berputar-putar di atas kepala mereka. Peristiwa itu benar-benar suatu pemandangan yang sangat mencekam dan menakutkan. Mereka berlari tunggang langgang mencari Nabi Yunus untuk mohon perlindungan dan pertolongan. Namun mereka tidak menemukan Nabi Yunus karena tanpa sepengetahuan mereka, Nabi Yunus telah meninggalkan mereka. Melihat kaum Nabi Yunus telah benar-benar bertobat, Allah mengangkat kembali azab dan siksa yang akan ditimpakan kepada mereka. Selanjutnya mereka beriman kepada Allah dan memohon ampun atas semua dosa yang telah mereka lakukan. Mereka juga memohon agar Nabi Yunus dikembalikan lagi ke tengah-tengah mereka. Lalu Allah memerintahkan Nabi Yunus kembali ke kampungnya untuk menemui kaumnya. Akhirnya Nabi Yunus bertemu dengan kaumnya dan hidup aman dan tentram menjadi hamba Allah yang beriman. Nah, itulah dia cerita tentang kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Hikmah yang dapat kita fahami dari kisah tersebut yaitu jangan pernah menyerah dan berputus asa dalam melakukan kebaikan. Percaya bahwa Allah akan mengangkat derajat seseorang jika orang itu mau bersabar dan tidak berputus asa. Nah, dan sekarang untuk tugas Ananda di rumah yaitu sebagai berikut. Oke, itulah materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan Ananda dapat memahami materi tersebut. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.